penculikan anak memang masih sering terjadi di tanah air. Mereka para pelaku tak kenal siapa yang akan menjadi korban. Mulai dari orang biasa maupun kalangan selebritis, pasalnya pengalaman ini sempat dirasakan oleh artis cantik Zaskia Adiameka. Bagaimana tidak, bila beberapa waktu lalu kejadian kurang menyenangkan ini menimpa anak keduanya, Kala Madali Bramantio yang sempat hampir menjadi korban penculikan. Lantas seperti apa kronologis ceritanya? Pernah ada, nggak ada satu hari, biasanya aku kalau udah ke butik atau kerja aku baru pulang tuh sore. Ada satu hari aku baru sejam pergi, tiba-tiba aku bilang, nggak tahu, aku pengen pulang aja, pengen asar di rumah. Pas nyampe rumah, pintunya dibukain, tiba-tiba ada cowok bapak-bapak yang entah nggak kenal siapa, so asik parkirin mobil gitu. Kan kayak, ini siapa yang bukain pintu? Mbakku. Terus mbakku juga agak bingung ngeliat orang itu. Pas aku turun, tiba-tiba orang itu nempel sama pintuku, terus dia bilang, "Bu, mau minta sumbangan?" Terus aku bilang, "Enggak, di sini nggak terima sumbangan." "Oh, oke," langsung pergi gitu aja. Aku kayak, "Oh, dia minta sumbangan, nggak ada usaha?" Terus ada di dalam, aku tanya mbakku, "Tuh orang barusan ngapain ya?" Mbakku bohong akhirnya ke aku. Dia bilang, "Tadi mau minta minum, Kak, aku kasih minum." "Oh, ya udah, oke." Udah selesai, abis sholat asar, aku bilang sama mbak, "Aku nggak mau lihat ada siapapun orang kamu kasih minum, izinin masuk ke gerbang rumah ya, aku nggak suka gitu." "Oh ya Kak, maaf ya." Tiba-tiba pas aku turun, untung depan rumahku tuh lagi dibangun, ada tukang nih nyamperin, "Bu, tadi kayaknya mbaknya bohong deh, kenapa?" "Orang itu nggak lagi minta minum, saya ngeliatin dia dari lantai 2, kebetulan saya lagi masang kaca." Terus orang itu masuk, ada temennya di ujung gang naik motor, terus orang itu masuk, dia nengok masuk ke dalam jendela ibu dan masuknya tuh sampai setengah badan. Dan terus dia ngeliat-liat kondisi keluar lagi, "Saya udah ngejagain Bu, kalau dia sampai macem-macem saya akan turun," gitu kan. Dia nengok kanan kiri lagi, terus badannya dia masukin lagi ke jendela. Tiba-tiba pas abis masukin ke jendela, mobil ibu dateng. Pas mobil ibu dateng, orang itu langsung lari ke belakang tembok kayak nggak tahu mau ngapain. Pas mbakku bukain gerbang, mbaknya kaget ngeliat ada orang itu gitu. Terus udah kayak gitu pas aku ini dia akhirnya pura-pura so asik gitu kan. Aku jadi yang kayak, oke, ternyata itu orang niatnya jahat. Terus aku nanya sama mbak kan, tukang depan cerita sama saya yang jujur, sebenarnya gimana kondisinya? "Iya sih Kak, sebenarnya aku juga kaget tadi kok bisa ada orang itu ya di sini. Kamu jangan bohong lain kali," aku bilang gitu kan. Aku tanya, "Ada siapa di bawah kaca itu?" "Ada Kala lagi main sendirian." "Kamu di mana?" "Saya di atas lagi beresin kamar, mbak yang satu lagi di kamar mandi," gitu. Jadi buat aku yang kayak, ya Allah, emang Allah maha baik ya gitu. Jadi tiba-tiba aku dibikin rasa hati itu bener-bener pengen langsung pulang. Beberapa bulan yang lalu sih, mungkin sekitar 6 bulan atau 4 bulan yang lalu bahkan. Sebagai seorang ibu dihadapi dengan kondisi berbahaya tersebut, tentu saja menimbulkan rasa panik yang luar biasa. Hal itulah yang sempat dirasakan oleh kakak kandung dari Haikal Kamil ini, terlebih kala itu sang suami tercinta Hanung Bramantio tengah ada pekerjaan di luar negeri. Takut kejadian serupa kembali terulang, terlebih orang tersebut sempat mengintai sebanyak 2 kali, membuat Zaskia dan suami memutuskan untuk memperketat penjagaan di kediamannya. Setelah kejadian itu 2 hari kemudian katanya tukang, si orang itu datang lagi ngeliat-liat ke depan rumah. Akhirnya aku tambahin penjagaan, terus aku hire satpam. Akhirnya sekarang di rumah udah punya satpam. Jadi lebih hati-hati banget sih. Jadi emang saat itu Allah lagi kasih peringatan aja. Dan karena Mas Anung jarang di rumah, nggak ada laki di rumah. Jadi aku emang harus ada laki yang kerja di rumah. Dan alhamdulillah suami yang mbakku mau kerja buat jagain rumah juga. Aduh, yang namanya lemes, Mas Anung lagi nggak di Indonesia, aku telepon itu yang dia langsung panik nyari satpam buat jagain dulu sampai aku nemu orang yang bisa jaga rumah. Masih dilindungin alhamdulillah. Tak bisa dipungkiri merawat 3 orang anak memang bukan pekerjaan yang mudah. Terlebih Zaskia memiliki kesibukan lain seperti bekerja di dunia hiburan. Meski begitu, wanita 28 tahun ini mengaku lebih mengutamakan mengurus dan merawat buah hatinya ketimbang fokus akan pekerjaan yang tiada habisnya. Iya, mau ngapain lagi ya, kalaupun dia mau ngambil TV atau ngambil apa, tapi yang jelas di bawah jendela itu anakku yang umur 2 tahun lagi main. Nggak gampang sih ngurusin anak segala sesuatu yang ngeliatin sampai detail ya ketika tengah-tengah kesibukan. Tapi buatku gini, prioritasku, pekerjaan utamaku sebenarnya bukan jadi presenter, bukan jadi artis, bukan jadi apa. Buat aku seorang perempuan ketika dia sudah menikah, prioritas dia adalah menjadi seorang istri, itu nomor 1. Kedua, dia mau ada kerjaan di luar itu oke, tapi itu mesti menjadi second priority gitu. Tapi ketika udah punya anak, lo pertama adalah jadi ibu dulu, jadi istri, baru pekerjaan yang lain. Jadi mau sesibuk-sibuk apapun pekerjaan, buatku kalau anak itu nggak akan aku ngerasa jadi ngerepotin dan yang lain-lain, tetap prioritas.
Tugas menjadi orang tua memang bukan hanya sekedar membesarkan, namun juga memiliki tanggung jawab yang cukup berat dengan membekali ilmu dan memberikan kasih sayang. Dengan pengalaman buruk yang sempat dialami Zaskia, membuat dirinya mewanti-wanti para orang tua untuk lebih peduli kepada anak mereka dengan terjun langsung untuk merawat anak di sela-sela kesibukan. Harapannya ya para orang tua lebih aware, apalagi aku lihat omku aja lagi ngirimin video yang suster nganiaya anak atau apa. Nah itu yang pentingnya sebagai orang tua, ibu kita bukan cuma tugasnya adalah biayai anak mereka bisa sekolah atau apa, tapi anak tuh butuh kehadiran kita full buat mereka gitu. Makanya yang dibilang kasih ibu sepanjang masa nggak bisa dibayar dengan apapun, kasih ibu itu karena kita merawat mereka, kita membesarkan mereka bukan uangnya yang dihitung, tapi waktu kita dan perhatian kita. Waktu ngurus anak-anak tuh masih kecil banget, 0 sampai 6 tahun gitu. Jadi ya itulah, kalau bisa sebagai perempuan prioritas kita ketika punya anak ya itu ngurus anak.